Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, jumpa lagi dengan saya Freddy Ahmad Muharam di acara Apa Kabar Geomatika dan Kamu Bisa. Hari ini saya akan berbagi pengalaman tentang edukasi dan pembelajaran geomatika. Mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat buat adik-adik sekalian untuk kedepannya. Selamat menyaksikan. Baiklah adik-adik sekalian, jumpa kembali dengan saya Freddy Ahmad Muharam di tutorial edukasi dan pembelajaran geomatika. Seperti biasa, pada video pembelajaran hari ini saya akan berbagi pengalaman belajar dengan Anda semua. Dan topik hari ini adalah tentang cara menyajikan unsur-unsur interpretasi terhadap citra. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, memahami unsur-unsur interpretasi terhadap citra. Dan yang kedua adalah menyajikan unsur-unsur interpretasi terhadap citra itu sendiri. Kegiatan pembelajaran ini adalah kegiatan pembelajaran yang keempat kita, yang terdiri dari tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah uraian materi, meliputi satu, pengertian dari interpretasi citra. Yang kedua adalah unsur-unsur pada interpretasi citra. Dan yang ketiga, itu di akhir tayangan pada video pembelajaran, saya akan memberikan tugas buat Anda semua. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik dapat memahami unsur-unsur interpretasi terhadap citra. Yang kedua, peserta didik mampu menyajikan unsur-unsur interpretasi terhadap citra. Anda ingin tahu bagaimanakah cara untuk menyajikan unsur-unsur interpretasi terhadap citra? Pada video pembelajaran sebelumnya telah dijelaskan bagaimana pengertian dari sebuah interpretasi citra itu sendiri. Interpretasi citra adalah kegiatan mengkaji foto udara atau citra yang bertujuan untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut. Pada dasarnya, kegiatan interpretasi citra itu terdiri dari dua proses, yaitu yang pertama adalah pengenalan objek melalui proses deteksi, dan yang kedua adalah pengenalan atas fungsi objek itu sendiri. Dengan melakukan interpretasi terhadap citra, maka penafsir dapat lebih mudah dalam menganalisa karena telah mengenal kenampakan objek yang tergambar. Untuk menganalisis sebuah kenampakan citra, maka perlu dikaji terlebih dahulu tentang upaya untuk mengenali objek melalui tahapan-tahapan kegiatan seperti deteksi, kemudian identifikasi, analisis, dan juga klasifikasi atau deduksi. Namun ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengamati dan mengenal kenampakan objek sebuah citra, seperti rona atau warna, bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan, situs, dan asosiasi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan tayangan sebagai berikut. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana citra untuk wilayah di perkotaan. Kemudian, yang kedua, kita akan melihat bagaimana fenomena yang ada pada Sungai Ciliwung. Dan yang ketiga, kita akan melihat bagaimana citra untuk daerah kawasan pantai. Dari ketiga tayangan tadi, apa yang bisa Anda amati dan fenomena-fenomena apa saja yang bisa Anda simpulkan? Yang pertama adalah bentuk. Bentuk mencirikan sebuah konfigurasi dan batas sebuah objek. Objek menginformasikan sebuah benda di permukaan bumi, seperti yang bisa Anda lihat pada gambar. Nah, ini adalah objek yang berbentuk bulat. Kemudian ada objek yang berbentuk kotak atau mungkin objek yang berbentuk lainnya. Yang kedua adalah rona atau warna.
Rona menginformasikan tentang tingkat kecerahan sebuah objek. Apabila objek itu memiliki tingkat kecerahan yang lebih, maka objek tersebut menginformasikan sebuah benda di permukaan bumi seperti yang terlihat pada gambar. Nah, ini adalah objek yang terlihat terang, biasanya untuk wilayah kawasan perkebunan atau pemukiman. Dan ada juga objek yang tampak terlihat agak gelap. Biasanya ini adalah untuk wilayah perairan. Yang ketiga itu adalah ukuran. Ukuran menginformasikan tentang dimensi sebuah objek, baik itu berupa panjang, luas, tinggi, kemiringan, maupun volume. Nah, akibat dari unsur ukuran tersebut, maka objek akan menginformasikan benda-benda yang ada di permukaan bumi, seperti yang terlihat tampak pada gambar. Nah, ini adalah objek yang memiliki ukuran besar, tampak terlihat. Kemudian ada juga objek yang tampak terlihat ukurannya lebih kecil. Kemudian yang keempat, itu adalah bayangan. Bayangan menginformasikan tentang tinggi rendahnya sebuah objek. Bayangan biasanya dipengaruhi oleh sudut datang sinar matahari. Pada citra dengan resolusi tinggi, bayangan biasanya sangat membantu dalam menegaskan suatu objek. Namun pada citra dengan resolusi rendah, bayangan akan mengganggu proses interpretasi. Akibat dari unsur ini, objek akan menginformasikan benda-benda yang ada di permukaan bumi seperti yang terlihat pada gambar. Nah, ini biasanya untuk kawasan gedung tinggi, itu objeknya akan terlihat tampak jelas. Dan berbeda dengan objek pada kawasan pemukiman. Biasanya itu objeknya akan terlihat kurang jelas. Kemudian yang kelima, itu adalah tekstur. Tekstur menginformasikan tentang tingkat kekasaran sebuah objek. Biasanya ini dipengaruhi oleh frekuensi perubahan warna terhadap objek yang dianalisis. Akibat dari unsur ini, objek akan menginformasikan benda-benda yang ada di permukaan bumi seperti yang tampak pada gambar. Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah objeknya, tampak terlihat teksturnya kasar. Ini biasanya untuk wilayah perkebunan. Berbeda dengan objek yang tampak pada gambar citra yang ada di sebelahnya, ini biasanya untuk kawasan persawahan, itu tampak teksturnya lebih halus. Kemudian yang keenam, itu adalah pola. Pola menginformasikan tentang tingkat keteraturan sebuah objek. Pada pola juga merupakan ciri yang menandai objek buatan manusia atau alami. Akibat unsur pola ini, maka objek akan menginformasikan benda-benda yang ada di permukaan bumi seperti yang tampak pada gambar. Nah, biasanya untuk kawasan perumahan itu objeknya akan terlihat polanya teratur dibandingkan dengan objek yang tampak pada pemukiman di daerah pedesaan. Itu polanya akan terlihat tidak teratur. Kemudian yang ketujuh, itu adalah asosiasi. Asosiasi menginformasikan tentang keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Karena ada keterkaitan, pengenalan suatu objek pada citra sering dijadikan petunjuk untuk mengenali objek yang lainnya. Akibat dari unsur ini, maka objek akan menginformasikan benda-benda yang ada di permukaan bumi seperti yang tampak pada gambar. Nah, ini adalah asosiasi jalan pada area pemukiman. Artinya ada keterkaitan antara objek jalan dengan objek-objek di wilayah sekitarnya. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, ini adalah situs. Situs menginformasikan tentang keunikan sebuah objek yang tidak bisa digantikan dengan objek yang lain. Akibat unsur situs ini, maka objek akan menginformasikan benda-benda yang ada di permukaan bumi seperti yang tampak pada gambar. Nah, ini adalah objek untuk kawasan hutan bakau yang berada di
wilayah pantai. Nah, ini kawasannya akan terlihat ronanya agak gelap, ya, berbeda dengan kawasan yang ada di pesisir seperti di wilayah perkebunan dan persawahan, itu akan terlihat lebih terang. Nah, dari informasi tersebut, mari kita belajar untuk menginterpretasikan sebuah citra. Hari ini saya akan tampilkan ada 5 buah citra. Yang pertama, tugas Anda adalah menginterpretasikan citra di bawah ini. Kemudian yang kedua, interpretasikan kembali citra yang ada seperti yang tampak pada layar. Kemudian yang ketiga, interpretasikan kembali citra untuk wilayah vegetasi. Yang keempat, tugas Anda adalah menginterpretasikan citra untuk kawasan wilayah pantai. Dan yang terakhir, Anda berusaha untuk menginterpretasikan citra untuk wilayah persawahan dan perkebunan. Nah, tugas yang Anda lakukan ketika menginterpretasikan dari 5 citra yang sudah saya tampilkan tadi, maka buatlah sebuah lembar laporan pekerjaan yang harus Anda isi, ya. Nanti bisa Anda lihat pada tayangan ini, ya. Silakan nanti Anda ketik atau Anda tulis, ya, dimulai dari nomor pekerjaan, nama pekerjaan, waktu, kemudian poinnya, tujuannya apa, berikan teori singkat, alat dan bahan yang disediakan seperti apa, kemudian langkah-langkah kerjanya, dan terakhir adalah Anda minta mengisi pada lembar kerja siswa. Di sini ada kolom 1 nomor, objek yang akan diinterpretasi untuk citra yang pertama itu seperti apa, kemudian interpretasikan berdasarkan ciri spektral dan ciri spasialnya. Ya, untuk ciri spektral, rona dan warna pada citra yang pertama itu bisa Anda tampilkan, ya. Anda coba identifikasi dari citra yang sudah saya berikan tadi. Mungkin itu saja, ya, video hari ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat adik-adik sekalian. Ingat pepatah orang tua dulu, jangan pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha, dan tak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Tetap semangat belajar dan raih prestasi dan kesuksesanmu dengan giat belajar. Saya undur diri, mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian, dan jika ada kelebihan tolong dikembalikan lagi pada saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.